Halo, jumpa lagi bersama kakak Christine. Hari ini kakak ingin membawakan cerita untuk adik-adik persekutuan sekolah minggu yang ada di Jemaat Getsemani Ronta. Memulai cerita kakak hari ini, kakak rindu untuk menyanyi bersama adik-adik. Kita menyanyi ya. Kita menyanyi Hello, apa kabarmu? Pakai gerakan ya, dua orang, harus berpasangan. 1, 2, 3. Hello, apa kabarmu? Kau temanku yang ku sayang. Hello, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Satu kali lagi. Hello, apa kabarmu? Kau temanku yang ku sayang. Hello, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Ya, hari ini kakak mau bercerita. Namun sebelum bercerita kita harus berdoa dulu. Ya, kita satu dalam doa ya. Kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan kami berterima kasih kepadamu untuk segala waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan untuk kami nikmati. Saat ini Bapa, kami berterima kasih kami boleh berjumpa dengan persekutuan anak Jemaat Getsemani Ronta. Kami rindu Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu ya Bapa, berfirmanlah, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya, cerita kakak hari ini terdapat dalam kitab Lukas. Buka Alkitab ya semua. Kitab Lukas pasal 10. Dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 mengisahkan tentang 2 orang saudara kakak beradik yang ada di kampung Betania. Suatu ketika adik-adik, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung itu untuk berkunjung kepada 2 orang bersaudara ini. 2 orang bersaudara ini namanya adalah Marta dan Maria. Tulisannya tidak kelihatan ya. Kakak pakai kamera depan tidak kelihatan. Marta dan Maria. Nah adik-adik, si Marta ini dia orangnya sangat sibuk. Dan si Maria adalah sosok seorang yang dengar-dengaran dan dia mau untuk melayani Tuhan Yesus. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus sampai di rumah mereka, si Marta, karena dia adalah orang yang sibuk, dia pergi memasak, dia menyimpan rumah, karena Tuhan Yesus datang. Dia menyimpan, dia menyiapkan segala sesuatunya. Ini dia sementara memasak ya adik-adik. Kemudian si Maria, dia ini karena orangnya suka melayani Tuhan Yesus, dia duduk bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, dia duduk bersama Tuhan Yesus. Si Maria duduk bersama Tuhan Yesus dan murid-muridnya, mendengarkan firman, mendengarkan perkataan Tuhan Yesus, dan dia tidak melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Marta. Lalu adik-adik, si Marta marah. Ya, sementara memasak si Marta marah. Apa yang dibuat itu Maria? Kenapa dia tidak bantu saya? Lalu adik-adik tahu apa yang dilakukan oleh Marta? Dia pergi kepada
Yesus dan murid-muridnya. Ini Marta, ya. Si Marta ini dia marah, ya. Dia marah. Ini raut mukanya. Dia marah. Dia bilang, "Tuhan, kenapa si Maria hanya duduk di dekatmu? Kenapa engkau tidak menyuruhnya untuk membantuku menyiapkan segala sesuatunya?" Lalu si Marta menyuruh Tuhan untuk menyuruh Maria membantunya di dapur. Ya, dia marah. Dia bilang, "Tuhan Yesus, suruh itu Maria bantu saya di dapur. Banyak sekali pekerjaan." Lalu Tuhan Yesus bilang, "Apa yang kau lakukan, Marta? Apa yang dilakukan oleh Maria adalah baik dan benar. Dia duduk dan mendengarkan apa yang saya katakan." Ya, kurang lebih seperti itu ya adik-adik. Tuhan Yesus bilang, "Apa yang kau lakukan? Jangan sibuk dengan apapun." Kemudian apa yang dilakukan oleh Marta? Marta pun bergabung bersama dengan Maria untuk mendengarkan perkataan Yesus. Dia bersama dengan murid-muridnya. Mereka berkumpul untuk mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kehidupan kita sebagai anak-anak sekolah minggu? Kakak mau bilang ya adik-adik, kalau kita ke gereja, apalagi kalau yang kakak beradik ya, kalau kakak sibuk di rumah, bekerja, menyapu, sudah lonceng ibadah, harus pergi beribadah, ya, bercontoh kepada adik untuk pergi beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Dan setelah sampai di tempat ibadah, jangan lagi colek-colek teman, jangan lagi ajak bermain teman, tapi ajak teman-teman untuk duduk, diam, dan mendengarkan firman Tuhan. Supaya apa? Apa yang difirmankan itu boleh kita mengerti dan kita pahami, dan apa? Iya, kita boleh lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Karena sebagai anak Tuhan Yesus tentu harus melakukan hal-hal yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan, berkenan bagi mama dan papa, berkenan bagi semua orang, sehingga dapat membanggakan hati Tuhan. Menjadi anak Tuhan Yesus itu bukan nanti kita melakukan hal-hal baik, bukan nanti kita pergi rajin bergereja, bukan, tetapi ketika kita memahami dan melakukan firman Tuhan, ya. Jangan nanti kakak dengar, "Oh, sana pergi ibadah cuma bermain." Anak Tuhan Yesus tidak seperti itu ya. Anak Tuhan Yesus mau dengar-dengaran kepada Tuhan, dengar-dengaran pada orang tua, ibu guru sekolah minggu, yang ibu guru sekolah minggu beritakan setiap hari bergereja, itu semua demi kebaikan adik-adik sekolah minggu. Jadi jangan seperti si Marta ya. Jangan seperti Marta ya. Jangan hanya sibuk mengerjakan sesuatu ya. Tapi jadilah seperti Maria yang duduk bersama dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, terlebih ya, boleh mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Kalau adik-adik semua dengar-dengaran sama mama dan papa, pasti mama dan papa akan sayang sama adik-adik, dengar-dengaran sama kakak, sama nenek, sama tete, pasti keluarga akan menyayangi adik-adik. Jadi adik-adikku, menjadi anak Tuhan Yesus
kita harus mendengarkan perkataan orang tua, mendengarkan perkataan orang yang lebih tua dari kita, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, dan terlebih mendengarkan perkataan Tuhan Yesus. Berbuat baik, melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan, itu adalah sikap dan gaya hidup anak-anak Tuhan Yesus. Aku adalah anak Tuhan Yesus. Aku adalah anak Tuhan Yesus. Seperti tema hari ulang tahun persekutuan anak, aku anak Tuhan Yesus. Tentunya kita harus berlaku seperti anak-anak Tuhan Yesus. Tidak boleh membantah, tidak boleh membuat hati mama dan papa sakit, tidak boleh melakukan hal-hal yang buruk, dan terlebih tidak boleh membuat Tuhan kecewa. Menjadi anak Tuhan Yesus harus hidup berkenan di hadapan Tuhan Yesus, melakukan hal-hal yang baik, patuh sama orang tua, patuh sama mama dengan papa, terlebih patuh kepada Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Ya, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang berada dalam kerajaan sorga, kami berterima kasih kepadamu jikalau saat ini firman-Mu boleh diperdengarkan bagi kami sekalian. Kami boleh belajar dari kisah Maria dan Marta. Tuhan berkati sehingga firman-Mu ini boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami praktikkan dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Firman-Mu saat ini mengajarkan kepada kami untuk patuh kepada Tuhan, patuh kepada orang tua, kepada guru-guru sekolah minggu. Tuhan, mampukan kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami setiap hari. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa bagi persekutuan anak Jemaat Getsemani Ronta. Tuhan, Engkau berkati sehingga kami semua yang berada dalam masa pertumbuhan, yang berada di bangku sekolah, kami boleh diberkati oleh Tuhan dalam pertumbuhan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dalam iman percaya kami kepada Tuhan, boleh Engkau berkati sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang terus diberkati, dilindungi, disertai oleh Tuhan. Bapa di surga, kami pun berdoa bagi guru-guru sekolah minggu kami, pembina-pembina sekolah minggu kami. Engkau berkati Tuhan, sehingga mereka boleh diberkati dalam segala tugas pekerjaan pelayanan mereka, dalam membimbing kami anak-anak sekolah minggu yang ada, sehingga mereka boleh diberi hikmat dari Tuhan, diberi ketabahan, kesabaran, sehingga mereka boleh melayani jemaat Tuhan, melayani persekutuan anak yang ada di Jemaat Getsemani Ronta ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan akan melindungi, melingkupi kehidupan mereka. Bapa di surga, kami pun berdoa bagi anak-anak sekolah minggu, teman-teman kami yang mungkin saat ini ada dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau berkati, Tuhan pulihkan sehingga mereka boleh juga diberkati oleh Tuhan dalam segala pertumbuhan iman mereka hanya kepada Tuhan. Bapa di sorga, inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami sampaikan, bukan memerintah akan Dikau yang hidup kudus, tetapi jadilah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Menutup renungan hari ini, kakak mau menyanyi lagi bersama adik-adik, Aku Diberkati. Kemudian ada satu lagu yang akan kita nyanyikan dengan menggunakan gerakan. Semoga lagu itu akan membantu adik-adik semua ya. Ayo kita menyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku jadi berkat, sepanjang hidupku jadi berkat. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku jadi berkat. Amin. Ya, kakak tadi kan sudah bilang kakak mau menyanyi bersama adik-adik. Mungkin lagu ini sudah pernah didengar, tapi kakak mau menyanyikan lagi dengan adik-adik ya. Semoga bisa juga diajar kalau macam belum ditahu oleh adik-adik, dan kita semua boleh mengetahui lagu ini. Lagu ini juga ada biasa di iklan televisi, tapi kita ubah liriknya ya. Aku anak Tuhan Yesus, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin belajar setiap hari, baca firman Tuhan, sukacita abadi. Aku cinta Yesus. B, bahagia selalu. C, cinta teman-teman. D, damai sejahtera, sukacita abadi. Semoga firman hari ini boleh mengajarkan kebaikan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Kakak mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk persekutuan anak GKST. Semoga terus berkarya, terus diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan dalam segala tugas dan pelayanan. Kakak ucapkan banyak terima kasih untuk kesempatan melayani jemaat Persekutuan Anak Jemaat Getsemani Ronta. Shalom.